Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat 30-30. Definisi tentang agama yaitu fitrah penciptaan manusia seperti yang terkandung di ayat 30 tersebut. Yang perlu saya garis bawahi adalah di kalimat terakhir, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, kira-kira apanya kebanyakan manusia tidak mengetahui pada penciptaannya manusia. Penciptaan manusia itu terbagi dua komponen, yaitu penciptaan jasad dan peniupan ruh. Penciptaan jasad dari tanah diproses melalui kedua orang tua kita, ini yang disebut agama nenek moyang atau millah. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam jasad, ini yang disebut agama dari Allah atau dinul Islam atau din. Setelah penyatuan antara ruh dengan jasad, maka terjadilah pencampuran antara yang hak dinul Islam dengan yang batil, millah, agama nenek moyang, yang pencampuran tersebut maka kita biasanya menyebutkan jiwa. Setelah sperma terpancar sampai membentuk janin hari ke-120, lalu ditiupkan ruh. Ini berarti tanpa ruh diri jasadku bisa bergerak. Nabi bersabda, setiap anak manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yang dimaksud dengan kedua orang tua, saya garis bawahi di sini adalah jasad manusia atau produk dari kedua orang tua kita. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia cenderung mengikuti agama nenek moyang atau millah, cenderung mengikuti yang batil daripada mengikuti dinul Islam yang hak. Hal ini disebabkan adanya kekuatan yang sangat besar pada jasad manusia, yaitu kekuatan hawa nafsu, hawa. Sedangkan dinul Islam yang dari Allah tidak memiliki kekuatan apapun tanpa pertolongan dari Allah. Allah akan memilih di antara hamba-hambanya yang ingin menolong dinul Islam, dan Allah pasti menolong mereka dengan cara memisahkan yang batil dan yang hak pada diri. Menolong dinul Islam dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dan suri tauladan Rasulullah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar bisa diperoleh dengan cara membaca dan memahami Al-Quran, sedangkan sholat diperoleh dengan cara mendirikan sholat. Jika sudah kita dapatkan semua itu, maka terjadilah kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam
kebangkitan dinul Islam dimulai pada diri, atau dari rumah, atau jasad, atau yang lahiriah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kuburannya dinul Islam. Allah itu sangat sayang kepada manusia. Jadi segala ketetapannya sudah diberikan panduannya. Allah sangat sayang kepada hambanya, bisa kita lihat di surat ke-6 ayat 12. Dengan memberikan Al-Quran sebagai buku panduan, kemudian memberikan hidayah, memberikan akal, kalbu, panca indera, dan sarana lain yang terbaik yang dicontohkan oleh para nabi dan rasulnya, dan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Bisa dilihat di surat 14 ayat 34. Kemudian manusia juga diberi hak untuk memilih perubahan dirinya di surat 13 ayat 11. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.